Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan bisa hadir. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, pagi ini kita melanjutkan surat At-Taubah ayat 40 ketika Allah menurunkan ketenangan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Illa tansuruhu, kalian kalau tidak mau menolong Muhammad, kalian kalau tidak mau menolong agama Allah, sibuk dengan urusan sendiri, sibuk memenuhi hawa nafsu, sibuk pengen rumah besar, pengen hidup mewah, pengen makan enak terus, tabungannya banyak, pengen santai-santai di rumah, atau mengejar diskon akhir tahun gitu ya. Kata Allah illa tansuruhu, kalian kalau tidak mau menolong agama Allah. Kalau dulu waktu Nabi masih berjuang, masih hidup, kalian kalau tidak mau menolong Muhammad, tak mau kalian menolong agama Islam, faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru. Sungguh Allah pasti menolongnya. Jadi pertolongan Allah itu ada saja bentuknya. Tidak peduli sejauh apa jarak, walaupun jumlahnya sedikit, modalnya minim, mungkin bahkan tidak dianggap di tengah manusia, bahkan orang mungkin menilainya rendah dan biasa saja, tapi kalau Allah hendak menolong, bisa-bisa saja. Ya, Bapak Ibu ya, kalau Allah mau menolong ya Allah selalu bisa dengan caranya Allah. Allah selalu punya cara untuk menyelesaikan segala sesuatu, untuk memenangkan atau membiarkan kalah seseorang atau sekelompok orang. Allah selalu punya cara. Pertolongan Allah itu kadang tidak masuk dalam akal logika kita. Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Ya. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita ini, dulu ada satu kalimat yang memotivasi saya Bapak Ibu. Akhirnya saya belajar, saya fokus menambah ilmu. Apa kalimatnya? Islam itu akan tetap tegak dan berdiri kokoh ada atau tidak ada kamu di dalamnya. Bapak Ibu mau ikut atau tidak ada masalah. Islam akan tetap jaya dan menang. Kalimat Islam itu akan tetap tinggi. Jadi saya ini berdakwah atau tidak, Islam akan tersebar. Bapak Ibu ngaji atau tidak, nanti Allah ganti orang lain yang mau ngaji. Ya, pasti selalu seperti itu.
Oh merasa saya ini senior, sudah kenal ABCD, sudah berbagi, sudah berbuat, sudah bermanfaat. Itu sombong. Allah tidak suka orang sombong. Kalimat itu memotivasi kami belajar, 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 dan belajar. Yang akhirnya tidak pernah merasa pintar. Ya, setiap hari sebisa mungkin belajar. Bahkan kalau jadi pembicara itu berdua Bapak Ibu, saya akan menyimak materi yang satunya dan akan mengambil manfaat darinya. Itu yang saya lakukan. Ya. Nah, banyak orang kita ini kadang-kadang berpikir, udahlah kita untuk hidup kita aja susah. Udahlah. Apa kata Allah? Illa tansuruhu, kalian kalau enggan menolong nabinya, agamanya, kalian kalau tidak mau ada di pihak kebenaran, faqad nasarahullah. Allah pasti menolong. Pasti. Allah pasti menolong. Ya enggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, cuma buka tirai banner putih yang membatasi ini kemarin kan. Saya bilang ini karena kemarin kan di situ dibuat pintu ya dibobok. Jadi debu Bapak Ibu, debu. Saya bilang AC itu kalau hidup, debu itu ngangkat. Debu kalau ngangkat kita di dalamnya kita menghirup debu. Itu teori mudah, gampang dan bodoh. Tidak perlu sekolah tinggi. Ya, itu orang tahu. Makanya ketika ngobrol ini nggak bisa hilang. Saya bilang yang nggak bisa hilang itu cuma satu, males. Paham Bapak Ibu? Di sana itu di WC ibu-ibu ada tuh kerak kuning keluar dari tembok. Bisa hilang, saya bilang hilang. Bukan berarti saya maaf sakti, bukan. Kan kita coba dulu, betul? Ngelap ini Bapak Ibu, per batas granit ini tuh dilap satu-satu Bapak Ibu, pakai tangan. Karena kalau di pel biasa, pasirnya itu, debunya itu di celah-celah itu loh Bapak Ibu. Ya. Akhirnya yang tadi kita, di belakang dibersihin, rupanya banyak kencing tikus, telek tikus. Maaf itu racun. Masa kalau rumah kita harus bersih, kalau masjid nggak peduli, gimana itu logikanya? Nah, ayat inilah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kita kalau tidak peduli sama agama Islam, sama masjid, sama dulu perjuangan Nabi, kata Allah, faqad nasarahullah. Allah selalu punya cara menolongnya. Nah, gara-gara itu saya bilang ke yang biasa hadir, ke yang biasa apa? Karena yang selama ini biasanya jamaah di masjid, saya bilang, nanti kita bersih-bersih lah. Masjid ini terlalu luas untuk dibiarkan dibersihkan 1-2 orang. Saya bilang, ya sudah kita gotong royong. Bisa? Yang tadi katanya nggak bisa? Bisa. Jauh sebelum kita sampai lantai 3, dulu buka, saya masih ingat itu. Apa itu penyangga itu namanya? Scaffolding, saya ingat betul itu. Wah ini enggak bisa ini, karena bukan tukang. Saya ikut, ada videonya Bapak Ibu. Bisa, betul? Satu-satunya yang membuat kita kalah itu adalah tidak mau maju atau menyerah, selesai. Makanya mentalitas juara itu tidak menyerah, cuma itu saja. Siapa yang menyerah, kalah. Kalau pengen juara, satu saja, jangan menyerah. Kemarin kan, jalan terus, tetap tegar, tidak kemarin Bapak Ibu. Saya bilang, wah ini kalau saya pulang ini bubar ini, sudah saya nungguin, padahal saya mau buang air tuh kan Bapak Ibu ya. Tahan terus kan. Ini kalau saya pulang semua kan gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Lihat. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika orang-orang Mekah bersepakat untuk menghabisi Nabi.
Jadi semua kabilah, semua suku di Mekah itu berembuk, ini Muhammad ini dan pengikutnya menyerukan sebuah agama yang mengganggu eksistensi kepercayaan kita dan nenek moyang kita. Maka singkirkan dia. Kita ajak baik-baik negosiasi, tak mau. Kita tawari jadi pemimpin Mekah, tak mau. Kita tawari harta banyak melimpah, tak mau. Kita tawari wanita cantik, tak mau juga. Nah, sekarang kita habisi dia. Diutuslah setiap kabilah, setiap suku pemuda-pemuda. Berkumpul mereka di sekitar rumah Nabi. Ya, dengan pertolongan Allah mereka tertidur, Nabi pergi thaniyasnain, berdua dengan Abu Bakar, tidak ada perbedaan pendapat. Pergi berdua dengan Abu Bakar keluar dari kota Mekah. Idh akhrajahul ladzina kafaru. Terusir. Kalimat hijrah itu kalimat sopan. Ya. Kalau mau kalimat Al-Qur'an nih, idh akhrajahul ladzina kafaru, terusir. Jadi Nabi kita meninggalkan Mekah itu bukan sukarela, terusir, terancam. Ya. Jadi saya sering bilang, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bahasa yang sangat sopan. Kalau mau bahasa realita aslinya, Nabi kita itu terusir, Bu, Pak. Sampai-sampai ketika meninggalkan Mekah, Nabi bersabda, wahai Mekah, sungguh aku sangat mencintaimu. Kalau bukan karena aku diancam nyawanya, kalau bukan karena aku diusir, aku tak mungkin meninggalkanmu. Jadi Nabi itu sangat cinta tanah air, tanah lahir. Beda sama kita kan? Menyesal lahir di Indonesia kan? Entah Nabi siapa yang diikut Bapak Ibu ini tidak tahu saya. Nabi kita itu sangat cinta tanah airnya. Kalau kita kan gitu ya, wah, wah, wah. Makanya kata Buya Hamka, cinta kepada di mana kita lahir tumbuh dari iman yang sejati. Orang yang tidak mencintai di mana dia lahir, orang yang tauhid dan imannya bermasalah. Bapak Ibu, jangankan kita lahir di mana, daun saja gugur dari pohon pasti seizin Allah, betul? Sama, kita lahir di mana itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi tolong akidahnya diperbaiki ya. Bolehlah kalau kita ngiri dengan kesuksesan orang, tapi menyesal lahir di mana jangan. Kita ini orang beragama, orang Islam, tidak boleh seperti itu ya. Berjuang agar hidup lebih baik, iya. Berjuang menegakkan kebenaran, iya. Tapi menyesal lahir di mana jangan. Itu bukan iman. Ya, itu bukan iman. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan Mekah karena diancam mau dihabisi, mau dibunuh Bapak Ibu, mau dibunuh. Begitu pagi bangun orang-orang di Mekah mendapati Nabi sudah tak ada. Tersisalah Ali bin Abi Thalib di firasnya Nabi, di ranjangnya Nabi, menggantikan Nabi. Ditanya kepada Asma, putrinya Abu Bakar. Asma tak menjawab, ditampar, ditempeleng. Sampai jatuh dalam satu riwayat, tersungkur. Dalam satu riwayat seperti itu. Nah, orang Mekah menyebarkan sayembara. Kejar Muhammad, jangan sampai dia sampai ke Madinah. Tangkap hidup-hidup atau mati dapat imbalan. Jadi tidak peduli, kau mau bunuh dia, kau mau bawa dia hidup-hidup, bawa ke kami. Itulah kenapa kita perlu belajar sejarah baru berbicara. Ini kita enggak kan, wah Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah, kayaknya enak saja, betul ya? Posisinya genting, diancam sak negara Mekah. Ya, walaupun tidak 100%, karena sahabat yang lain sudah hijrah, betul? Umar sudah hijrah, Utsman sudah hijrah, yang lain sudah hijrah. Pergi menyelamatkan diri yang diancam mau dihabisi. Nah, di dalam perjalanan orang berlomba-lomba, Bu, mencari mana ini, dicari. Dulu kan padang pasir itu gampang ya melacaknya. Apa? Jejak. Ya,
Jejaknya dilacak, kan pasir itu kelihatan ya, ini orang baru lewat, ini nggak ada orang lewat tuh kelihatan. Maka suatu ketika idhuma fil ghor, mereka berdua, Nabi dan Abu Bakar sembunyi di sebuah goa di Gunung Thur. Di atas Gunung Thur ada goa, beliau dengan sahabat beliau Abu Bakar sembunyi di dalamnya. Ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dikisahkan ketika Nabi dan Abu Bakar sembunyi di dalam goa, itu saking goa ini dangkalnya, itu Nabi dengan Abu Bakar sudah di paling pojok goa, itu orang di luar goa itu, orang Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah, kakinya terlihat, kata Abu Bakar. Seandainya itu orang Quraisy Mekah, apa bahasa Jawanya itu, kepala ke bawah ngelihat begini tuh. Nginjen. Sopoy. Ya itulah pokoknya. Jadi kakinya berdiri terus bungkuk ngintip ke bawah gitu loh. Jadi sempat orang Quraisy Mekah ini, ya itulah tadi ya bahasanya, ngintip ke dalam goa, mereka sudah di mulut goa, sudah di depan goa. Sekiranya, seandainya mereka mengintip ke dalam goa, kelihatan. Tak ada lagi tempat bersembunyi, mati. Bayangkan takutnya Abu Bakar, Bu, dan Nabi. Genting kondisinya. Ya. Kondisi yang sudah sangat tidak enak, sudahlah, pasrah. Idhuma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sebuah kalimat yang kalau sendiri membacanya Bapak Ibu akan menangis. Ya. Pada titik tertentu dalam hidup kita sadar tak ada satupun orang yang akan support kita. Hanya Allah. Mungkin kita hidup di negara damai yang tidak berperang. Tapi posisi yang sama akan dialami oleh umat-umat Nabi yang meniti jalan beliau. Orang-orang terlihat tidak membawa senjata, tidak membawa pedang, tidak membawa senapan, tempat saya senapang ya. Tidak membawa senjata tajam, tetapi mengancam keselamatan. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Kalimat dari Nabi Muhammad SAW ini keluar karena Abu Bakar berkata. Apa kata Abu Bakar begitu melihat kaki-kaki dan betis orang Quraisy di mulut goa? Nampak oleh Nabi dan Abu Bakar itu nampak, Bapak Ibu. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau salah satu di antara mereka mengangkat kakinya atau mereka menoleh ke bawah ke dalam goa ke kita, kelihatan kita oleh mereka ya Rasulullah, habislah kita, kata Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, moga-moga salawat Allah dan salamnya buatnya. Wahai Abu Bakar, bagaimana keyakinanmu tentang orang berdua sedang yang ketiganya adalah Allah? Kata Nabi kepada Abu Bakar, Abu Bakar, keyakinanmu kalau kita berdua yang ketiganya adalah Allah. Karena yang mengatakan langsung orang yang dipercaya oleh Abu Bakar dan yang mendengar adalah orang yang as-siddiq, paling membenarkan, diterima. Ketika orang Mekah itu ragu, Nabi cerita, tadi malam aku Isra Mi'raj, ketemu Jibril, ketemu Musa, ketemu Ibrahim, ketemu Adam. Aku sholat di Masjid Al-Aqsa mengimami para nabi, kata Nabi cerita. Terus aku balik lagi dalam satu malam saja.
Orang-orang tak percaya, Abu Bakar percaya. Jadi Bapak Ibu, maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu terkhusus. Ibu-ibu jangan bilang ibu ini membantu suami, tapi kalau ibu berada selalu kontra dengan apa yang kecenderungan suami dan itu benar. Saya sering melihat ibu-ibu itu sebagai istri tapi berada pihak yang kontra dengan suaminya. Dia baik dengan saudara orang tapi dengan saudara suami tak baik. Dia perhatian dengan ibu orang tapi dengan ibu suaminya dia tidak nyaman. Ada banyak saya lihat. Ada itu. Maaf, Anda bukan pendukung. Sadar atau tidak itu sebenarnya musuh dalam selimut, betul? Menusuk dari belakang, pagar makan tanaman. Ya. Ibu kan sering lihat orang ya, atau suami sebaliknya, betul? Ibu bayangkan Bu, kalau ibu punya teman perempuan, ya, suami ibu kalau ke orang tua teman ibu tadi, baik suami ibu. Ibu apa kabar? Kalau ke ibunya ibu datang, ini misal, ya orang tua ibu datang, maaf ya, aku pergi dulu coba, sakit hati ibu betul? Lah kok suamiku begini? Ibu paham? Lihat Nabi dengan Abu Bakar, inilah sahabat sejati, inilah pendukung, inilah kecintaan. Ini yang disebut dengan persahabatan surga, ini dia. Ya, enggak perlu banyak bicara. Ketika Abu Bakar mulai ragu, apa kata Nabi? Bagaimana keyakinanmu tentang orang berdua yang ketiganya adalah Allah? La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Selesai. Mendengar kalimat itu, fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan ketenangan. Tenang. Abu Bakar yang tadi khawatir, tenang. Nabi yang sebenarnya dalam hati juga ragu, tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah turunkan pertolongan dengan tentara yang tak terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga. Tak bisa ditangkap panca indera, malaikat namanya. Kata Profesor Dr. Buya Hamka menafsirkan ini, karena pertolongan malaikat itulah orang-orang Quraisy Mekah tidak detail. Yang namanya mencari orang, itu harusnya kan detail ya. Di balik mana, di dalam apa, di belakang apa itu dicari, betul? Karena pertolongan Allah lewat malaikat yang tak terlihat mata itu, maka orang-orang musyrik, orang kafir Mekah itu, Quraisy Mekah itu enggak detail mencarinya, itu tidak teliti. Kata Profesor Dr. Buya Hamka. Jadi kadang Bu, cara Allah menolong kita itu karena kita berbakti mungkin ke orang tua, kita ini baik ke orang, mungkin ujian kita nilainya tak bagus aslinya, mungkin ya. Dosen menelitinya, menguji ngeceknya tidak teliti, akhirnya nilainya bagus gitu ya. Mungkin ini contoh. Apa Ibu ya? Oke. Fa'anzalallahu sakinatahu. Ketika Allah menurunkan sakinah. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Sak kuat-kuatnya Abu Bakar beriman dan yakin kepada Allah, dia tetap butuh kalimat positif dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya Bu, Pak, kalau kira-kira kata-kata yang akan keluar ini tidak enak didengar, ndak usah dikeluarkan kata-kata itu, tahan. Ya.
Saya ulangi, sekiranya kata-kata yang ada dalam pikiran kita itu tidak enak didengar atau bahkan menyakiti hati orang, tahan, jangan dikeluarkan. Kalau selevel Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq, orang yang lembut dan baik hati, masih butuh kalimat yang mensupport dirinya, apalagi kita, manusia biasa. Ya. Kalau rasanya itu kalimat di chat itu ngetik tuh ndak enak, hapus. Boleh kita itu ndak suka sama orang boleh, tapi ndak perlu disebut, betul? Pro kontra ke presiden tuh boleh nggak kira-kira? Saya dukung, saya nggak dukung, boleh nggak kira-kira? Tapi kalau maaf benci itu ndak perlu disebut juga, betul? Mengkritik kebijakan saja, ndak usah orang personal. Apalagi keluarga, betul? Ndak usah. Ya. Ibu kalau ndak senang sama orang, udah diam sajalah, ndak usah disebut, ndak enak. Ya, menyakitkan. Kalau selevel Abu Bakar yang galau saja butuh kalimat yang mensupport, yang mendukung, apalagi kita yang imannya sangat dangkal. Tak pernah bertemu Nabi, tak melihat mukjizat. Ya. Terkhusus ibu-ibu yang susah menjaga kata-kata. Ini jadikan pelajaran. Ya. Mungkin ibu enggak senang, Bu, sama kebiasaan suami ibu, sama kecenderungan suami ibu, sama hobi suami ibu. Mungkin sama teman suami ibu atau sahabat suami ibu. Atau bahkan keluarga suami ibu, tapi tidak perlu ngomong, tidak perlu ditulis, diam aja. Ketidaksukaan itu tidak usah diungkapkan karena menyakitkan, betul? Coba kata-kata yang kita ungkapkan ke orang itu alamatkan ke kita duluan. Menyakitkan tidak kira-kira? Kalau menyakitkan, jangan, tahan saja. Terkhusus ibu-ibu. Karena memang tidak semua ya, tapi kecenderungan banyak ibu-ibu susah menjaga kata-kata. Khadijah itu kan dapat sorga yang tidak noise, tidak bising, itu karena beliau tidak berisik. Ya kan? Karena tidak berisik. Nah, sementara banyak orang berisik. Suami olahraga salah, suami tak olahraga salah. Suami suka keluyuran di luar rumah salah, suami di rumah terus salah. Ada loh yang kayak gitu. Ya. Suami rajin ke masjid salah, suami malas ke masjid salah. Ada yang begitu. Ada loh ibu-ibu tuh protes suaminya rajin ke masjid, ada. Suami saya itu loh hobi betul ke masjid. Lah kan bagus, Bu. Ya tapi kan saya juga butuh waktu di rumah. Bu, proporsional. Nggak ada orang sempurna di hidup ini, nggak ada. Orang itu punya kecenderungan masing. Selagi tidak membahayakan, biarkan sajalah. Ya. Ingat, kalau selevel Abu Bakar saja butuh orang yang menenangkannya, maka maaf ibu, orang sekitar kita minimal kita diam. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata hebat, minimal diam. Kalau sakitnya cuma 5, jangan tambah jadi 10 karena kata-kata kita. Minimal diam, biarlah cukup 5 sakitnya. Ini ibu bayangkan, suami ibu habis dipecat, stres, pulang-pulang ibu merepet. Itu karena kamu kerja tuh malas mas, itu karena kamu itu ya enggak fokus, tidurnya kamu itu enggak cepat, suka bergadang. Bayangkan Bu, orang yang lagi stres dikata-katai. Ya, walaupun suami ibu suka bergadang, misalkan nauzubillah ya, kan ada laki-laki itu tipikalnya susah tidur Bu. Rezeki orang beda. Ya, 1.
Yang berikutnya ketika Allah menurunkan ketenangan, saya banyak dapat tafsir bagus Bapak Ibu ya. Ini ada dalam tafsir Hidayatul Quran, saya bacakan ya. As-sakinatu fi awqatis syada'id min tamami ni'matillahi ala abdihi. As-sakinah, ketenangan, fi awqatis syada'id, ketika kondisi sangat sempit, genting, kita bisa tenang, minimal bisa diam. Min tamami ni'matillahi ala abdih, merupakan bentuk sempurnanya nikmat Allah kepada seorang hamba. Cek diri ibu, kalau lagi tidak senang, kalau lagi bad mood, bisa diam tidak? Bisa tetap tenang tidak? Ya, cek bapak-bapak nih yang hadir, kalau lagi tidak kebenaran, apa yang dia mau tak dapat, bisa diam tidak? Atau malah ngomel, ngalor ngidul, ngomong terus, bisa tenang tidak? As-sakinah fi awqatis syada'id, ketenangan yang bisa kita ada di diri kita ketika kondisi genting, sangat meresahkan, kondisinya mencemaskan, mendebarkan, kok bisa tenang? Min tamami ni'matillahi ala abdih, ini adalah bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada seorang hamba. Jadi ketika kita bisa tenang dalam kondisi-kondisi rumit, genting, banyak masalah, meresahkan, itulah nikmat paling besar yang Allah beri. Sempurna sudah nikmat. Hidup ini apa Bapak Ibu? Kan mati juga, betul? Mau sampai berapa umurnya? Mau ngejar rumah sampai tingkat berapa? Mau sebesar apa? Ibu mau rumah 27 lantai, ketika tua enggak enak. Enggak enak. Ibu mau pakai interior per satu kamar 500 juta, seluruh rumah 7 miliar, ketika tua saya yakin tak tertarik lagi. Berapa tahun sih kita menikmatinya? Kenapa kita tidak bisa sederhana? Kenapa kita terlalu memperturutkan hawa nafsu? Ini bisa gini, bisa gini, bisa gini. Bisa, bisa. Cuma pertanyaannya tepat tidak? Pertanyaannya tepat tidak? Kan gitu ya? Bisa tetap tenang ketika kondisinya sangat hektik, rumit, mencemaskan, mendebarkan. Inilah bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada kita. Suami ibu pulang marah-marah, ibu tetap tenang saja, bersyukur. Allah sayang sama ibu. Sebaliknya bapak sama, lagi capek pulang kerja, istrinya merepet, tetap bisa diam saja. Selamat, Allah sayang kepada bapak. Hidup itu cuma begitu. Mau sampai kapan? Saya sering kalau mengajari anak muda yang baru nikah, tak ada gunanya berdebat suami istri. Saya bilang tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Kalau kesalahannya bisa dimaafkan, maafkan. Kalau kesalahannya tak bisa dimaafkan, diamkan sudah. Tidak perlu sok memaafkan. Ya. Karena ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan Bapak Ibu. Silahkan dibaca, salah satu kesalahan pasangan kepada pasangannya yang tak bisa dimaafkan itu adalah urusan orang tua. Tidak bisa. Ya dia diamkan saja, betul. Selebihnya kalau bisa maafkan. Cuma masalah misalkan suami pulang cemberut, maafkan bu. Cuma masalah istri bapak pulang tak nyiapin minum, santai pak, maafkan. Cuma masalah bapak pulang istri merepet, maafkan pak, maklumi. Cuma masalah suami ibu pulang, kalau pulang itu sepatu lempar kanan lempar kiri gitu ya, kaos kaki entah kemana, handuk di sofa, maafkan bu. Itu sesuatu yang maafkan terus menerus berulang-ulang itu. Akan berulang-ulang dalam rumah tangga itu begitu terus.
Makanya rumah tangga. Jadi rumah tangga itu sesuatu yang akan berulang-ulang terus. Makanya bersyukurlah Bu kalau punya suami tak suka selingkuh. Karena dalam riwayat orang selingkuh berulang-ulang ya kan. Ya kan? Berulang-ulang deh. Bersyukurlah. Ya. Rumah tangga, tangga. Naik, ini terus begitu terus. Makanya rumah kesalahan berulang-ulang, kebaikannya juga berulang-ulang. Makanya orang yang paling berhak dimaafkan itu pasangan. Ya. Tapi maaf Pak, Bapak nggak bisa dimaafkan kalau Bapak membenci orang tua istri atau sebaliknya Bu, enggak bisa. Enggak suka, keberatan, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu enggak bisa dimaafkan. Enggak suka diam saja, paham ya? Enggak perlu disebut. Bapak enggak suka misalkan ke orang tua istri Bapak, mertua, diam saja Pak. Enggak usah disebut, diam aja. Ya, diam aja. Kalau dia ke rumah Bapak enggak suka pergi mancing kayak temenin sebentar kan? Maaf Pak, ini jogging, saya sekarang kondisi darah lagi tak normal jadi biar bagus jogging. Ya kan gitu kan? Pandailah kita, misalkan mertua Bapak lagi main ke rumah kan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Rajin jogging sekarang iya, ini sekarang tuh sedang sering tak tenang Pak, enak. Nggak ada bilang ke istri aku nggak senang sama bapak ibumu, jangan, nggak perlu. Ibu juga gitu Bu. Orang tua suami ibu datang, biasa aja. Nggak usah disebut, aku nggak suka Mas. Bapakmu itu loh ngerokok, aku nggak suka. Aku ini kan anti rokok Mas, aku Muhammadiyah, bapakmu NU. Ya, nggak usah Bu, nggak usah. Ya hargai sebentar, sudah itu aku pergi ini dulu Bu ya Pak ya, ini apa? Kajian ya, sehari 3 kali kan. Jam berapa pulang? Sore, ada kajian pagi, siang sama sore. Nanti malam tahsin. Paham ya? Jangan ngomong. Kalau seorang Abu Bakar saja butuh kalimat yang mendukung, apalagi orang lain, betul? Apalagi suami ibu, istri bapak, diam saja. Kalau mau keberatan, yang paling susah itu kan memang ke keluarga pasangan, betul? Makanya saya misalkan kalau ada keluarga istri ke rumah, saya diam saja. Walaupun rasanya berat, saya diam saja. Ya. Masalkan, belum tentu kan semua orang suka kan? Diam saja. Kan tidak selalu kita suka, betul? Ada masa kita tidak suka, diam saja. Ngapain kita ngomong? Aku tidak suka kakakmu ke sini, ngapain? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Diam saja kita. Kalau lagi tidak kebenaran. Emang ada orang yang hatinya selalu enak? Tidak ada, betul? Enggak Ustadz, kalau saya tuh selalu senang, pret. Sholat aja tidak selalu senang, masa ke manusia bisa selalu senang, betul? Ada fase kita tuh tidak senang sama orang, diam. Sakinah. Tapi kalau tidak bisa kita begitu, ribut kita. Ribut kita. Ya, ribut. Nah ini maaf, mungkin kita banyak-banyaklah beristighfar. Jangan-jangan kita ini hubungan dengan Allah bermasalah. Kok kita ini mudah betul dalam hal-hal yang prinsip, dalam hal-hal yang sangat fundamental, tapi kita meremehkan, paham ya? Ya kayak yang saya bilang tadi loh. Ya, kalau kayak yang lain baik gitu kan, misalkan begitu ya. Padahal ke istrinya misalkan nauzubillah enggak pernah menunaikan nafkah begitu ya. Ke orang dia ngasih uang misalkan begitu kan. Di rumah dia enggak mau mengeluar. Ada loh suami begitu tuh ada. Saya mendapati. Jadi suaminya ini loyal sampai ngadu ke saya istrinya. Tolong Ustadz, kalau suami saya ngasih beras jangan diterima. Waktu itu saya takmir masjid. Kenapa Bu? Kami ini anaknya 8, di rumah kami masih kekurangan beras. Saya mendapati peristiwa itu, real.
Kita tuh dulu senang kan, beliau tuh suka sedekah beras 20 kilo gitu ya, gede ya. Senang kita itu, anak takmir. Akhirnya istrinya datang. Wah ya Allah Bu, di rumahnya ampun gitu ya. Ada yang kayak gitu tuh ada. Padahal sedekah terbaik tuh di rumah dulu ya. Jadi besar porsi di rumah, paham Bapak Ibu ya? Besar porsi di rumah. Atau sebaliknya ibu tadi kan, nah, hati-hati. Jadi bisa tenang, bisa tetap tenang ketika kondisi sempit, susah, berat, genting, kacau, getir. Inilah tanda nikmat Allah sempurna kepada hamba itu. Itu tandanya. Makanya kan Imam Al-Ghazali itu bilang, di kajian itu bahkan nama ibu disebut sama ustadz jelek. Nama disebut, nama. Ibu Fulana, Anda ini kok tidur ngaji? Kok ibu tenang? Ndak tersinggung, ndak marah? Oh itu. Fa'anzalallahu sakinatahu. Ini luar biasa orang zaman sekarang. Tak disebut nama ya, tak disebut aku kan, no, saya kan. Ya. Luar biasa Ibu ya. Jadi kata Malik bin Dinar ya, setan dari kalangan jin tuh Bu, enggak terdengar suaranya, tak terlihat bentuknya. Cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi. Tapi ada setan yang lebih hebat daripada setan jin. Namanya setan manusia. Terlihat bentuknya, terdengar kata-kata buruknya, dan dibacakan Al-Quran, tetap bertahan gitu ya. Merusak. Ya. Jadi kalau kita itu maaf Bapak Ibu ya. Ya kurangilah, kurangi. Saya tidak bilang hilangkan. Kalau hilangkan mungkin susah ya. Kurangi. Ya, kurangi. Ibu misalkan tidak cocok dengan kebiasaan suami, misalkan apa ya, tidurnya telat. Aku mas tidak cocok sama kamu mas tidur telat itu. Bu, banyak suami itu Bu, tidak bisa tidur kalau anak istrinya belum tidur, banyak, tidak semua. Ada suami-suami itu yang baru tidur kalau anak istrinya tidur. Jadi kalau tidak cocok tidak usah ngomong ya Ibu. Bapak-bapak sama, tidak perlu ngomong Pak. Aku tuh tidak cocok sama cerewetmu, tidak usah. Tidak ada gunanya Pak. Ya. Istri yang baik itu tidak perlu suaminya ceramah, baik juga dia. Tapi tetap suami membimbing kan gitu ya, kewajiban masalahnya. Tapi kalau memang dasarnya tak baik itu mau berdebat kusir sampai di Indonesia Lawyers Club gitu ya. Tetap tidak ngefek. Mau baca ayat hadis ya tidak ngefek. Kalau bapak bilang bapak sudah soleh bisa merubah istri, bapak tidak sesoleh Nabi Nuh dan Nabi Lot. Kafir istrinya Pak. Jadi jangan merasa soleh kemudian bisa mempengaruhi pasangan. Ya. Saya ini soleha, suami saya bisa baik berkat saya. Fir'aun itu ya tidak soleh, tidak Islam. Padahal istrinya wanita terbaik. Asiyah binti Muzahim. 2. Sakinah, tenang ketika kondisi tidak enak adalah bentuk sempurnanya pertolongan Allah kepada seorang hamba. Berarti hamba ini betul-betul dapat nikmat dari Allah. Ini nikmat luar biasa. Minta mami nikmatillah. Nikmat paling sempurna yang Allah kasih itu ketenangan. Kalau dalam kondisi tak enak kita bisa tenang, kondisi biasa santai, betul? Apa pepatah yang paling tepat untuk poin kedua ini, Bu, Pak? Apa pepatahnya? Ada pernah dengar pepatahnya? Pelaut tangguh tidak lahir dari laut tenang. Pelaut tangguh
lahir dari laut penuh badai, karang dan ombak. Orang terbiasa hidup di tengah badai, menghadapi badai tenang, betul? Kalau tak ada badai, santai. Orang yang tidak pernah menghadapi badai, belum badai kadang masih angin silir, batuk masuk angin dia. Paham? Ya. Itulah kenapa Allah ngajarin ke kita, Nabi ngajarin ke kita, Allah itu kalau sayang sama seorang manusia dikasih musibah ujian. Teorinya gampang, prakteknya minta ampun, udah gitu. Ya, fa anzalallahu sakinatahu alaih. 2. Yang ketiga, ya. Sakinah, ketenangan yang Allah turunkan kepada kita itu karena memang pondasi utamanya adalah keyakinan. Kalau ibu tidak yakin bahwa suami ibu itu jalan ninja ibu ke sorga, maka selama-lamanya ibu tidak akan tenang punya suami kayak apapun bentuknya. Ya, bapak sama. Kalau dengan bersabar kepada istri itu bisa menjadi jalan akses mudah ke sorga bagi seorang suami, tidak yakin dengan kalimat itu, maka sampai kapanpun punya istri kayak manapun, bapak tidak akan kuat, tidak akan tenang. Jadi pondasi utama ketenangan yang Allah turunkan itu keyakinan kita kepada kebenaran. Saya mendengar seorang penceramah di Inggris ceramah, orang Arab. Saya tahu namanya tapi nggak mau sebut. Kalau punya istri itu ndak patuh, ndak hormat, ceraikan, buat apa? Ceramahnya begitu. Ceramahnya begitu. Saya masih punya itu. Ceraikan, buat apa? Tapi saya, orang Indonesia, tidak seperti itu. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, apa kata Allah ayat 19? فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau sekiranya ada pada istrimu apa yang kamu tak suka, apa yang kamu benci, mudah-mudahan di balik itu Allah beri banyak kebaikan dan balasan, kata Allah. Menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi, kisah seorang lelaki soleh, sehat, kaya, alim. Istrinya durhaka. Orang berkata, ceraikan saja istrimu, berat punya istri kayak gitu. Apa kata dia? Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah. Aku ini laki-laki yang sudah Allah sempurnakan dan Allah banyakkan kepadaku nikmat. Bisihati badani, badanku sehat. Wa ma'rifati, pengetahuanku luas. Wa ma malakat biyamini, aku punya harta, punya anak, punya istri. Fala'allaha ba'athat uqubah ala dhanbi. Aku berkeyakinan istriku lagi kalau tak baik itu menjadi penggugur dosa-dosaku. Wa akhafu in farraqtuha, aku khawatir kalau aku ceraikan dia, nanti hidup setelahnya aku tidak lebih baik daripada sekarang. Keyakinannya seperti itu. Jadi enak hidupnya. Jadi pondasi utama bisa tenang itu keyakinan. Selama-lamanya kita itu tidak akan baik kalau kita tidak yakin. Abu Bakar mengapa bisa tenang dengan kata-kata Nabi? Yakin. Abu Bakar, bagaimana keyakinanmu? Lihat, bagaimana keyakinanmu? Kalau ada kita berdua, yang ketiganya Allah. Sederhananya, Abu Bakar, kamu yakin gak? Kita berdua, yang ketiganya Allah, kamu yakin gak? Mendengar itu, fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah turunkan ketenangan kepadanya. Tenang hati, yakin aku. Kita berdua dalam goa, tapi yang ketiganya Allah, aku yakin Allah pasti tolong. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kalimat ini pula yang harusnya para ustadz pegang untuk fokus mengedukasi umat, bukan popularitas, bukan banyak jamaah.
Harusnya. Allah tidak membersamai karena jumlah kita banyak. Allah membersamai karena kita berpijak di atas kebenaran. Jumlah tidak menjadi tolak ukur Allah bersama kita atau tidak. Jadi saya tidak pernah berkecil hati, ada kajian rutin kita itu yang datang cuma 15-20, saya enggak apa-apa. Enggak kecil hati Bapak Ibu. Avicenna kok kebetulan Bapak Ibu datang semua, alhamdulillah. Yang datang 100 sekian, alhamdulillah. Yang datang cuma 80, enggak apa-apa. Yang datang 100 tok, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kadang snack lebih, kadang tak cukup, betul kan gitu ya? Kadang enggak cukup-cukup snack begitu kan? Kadang enggak habis snacknya enggak habis, kadang. Enggak ada masalah, kita jangan resah, betul? La tahzan innallaha ma'ana, keyakinan yang dipegang. Kita mengaji ini, belajar agama ini karena perintah Allah, selesai. Ya, Allah punya rencana sendiri. Saya yakin kok. Kenapa belum penuh? Satu, memang masyarakat kita belum terlalu suka kajian rutin, satu. Yang kedua, mungkin belum memenuhi syarat. Mungkin masjid ini kalau kita nanti terlalu ramai mungkin agak sumuk, mungkin. Saya pakai ini, luaran ini karena AC-nya nyentor ke saya. Saya sudah prediksi nyentor ini kan. Saya sudah prediksi. Ya. Nanti settingannya insya Allah di belakang itu ada interiornya. Jadi untuk apa? Mihrab ada. Tapi kan sabar ya Bapak Ibu ya. Kita menyelesaikan ini sama lantai 3 juga sudah ditutup tuh di atasnya. Ya sabar. Karena apa-apa itu ya bertahap. Namanya saja dana urunan, dan mohon maaf tidak ada dari pemerintah 1.000 perak pun. Ya, mungkin dari lembaga Islam tidak ada. Tidak ada lembaga yang membantu kita, betul-betul perorangan. Masjid ini bantuan perorangan, ya. Tidak ada satupun lembaga Islam yang kami bantu nih 10 juta, tidak ada, belum ada. Ya. Kita pernah mengajukan proposal ke salah satu lembaga Islam yang terkenal kaya raya, tapi tidak ada gitu ya. Kaya secara angka, mungkin masjid ini tidak masuk prioritas waktu itu mungkin ya. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Allah punya cara sendiri kok Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah terlalu stres di sana, tidak usah, santai ya santai. Apa pondasi utama ketenangan kita? Keyakinan. Ibu harus yakin kalau kita ini dilihat sama Allah, maka ya sudah lakukan yang terbaik. Nggak usah kita ini suka nyari perhatian orang tuh, nggak usah. Ibu kalau diurut-urutkan baik ke siapa? Suami, kan gitu ya. Anak, kan gitu. Orang tua sendiri dan orang tua suami, kan begitu. Jangan dibalik, ya. Paham ya? Kalau yang datang orang lain disambut, wih mantap begitu kan. Tapi suami pulang enggak tahu. Anak pulang enggak santai, enggak digubris. Orang tua sendiri atau orang suami juga enggak mau tahu. Tapi kalau ada orang lain begitu, ini bahaya ini, jangan. Harus yakin kita ini, oh iya ya, aku ini Allah Maha melihat. Ya, aku ini Allah Maha melihat. Yakin, kita akan tenang. Kayak manapun belang suamiku, Allah pilihkan dia untukku, ya sudah. Kalau memang waktunya bersyukur, aku bersyukur. Kalau memang waktunya bersabar, aku bersabar. Selesai. Bapak juga sama Pak. Allah sudah kasih aku nikmat banyak, badan sehat, aku bisa sholat, dikit-dikit aku bisa infak sedekah. Ada ujian di mana ya sudahlah sabar. Itu namanya yakin. Ini keyakinan kita ini kadang kurang, makanya kita tidak tenang. Kenapa enggak berangkat ngaji Bu? Mendung. Masalahnya apa Bu? Aku enggak punya mobil, punyanya cuma ke mall pakai jas hujan, enggak masalah.
Kata malaikat garu-garu kepala, heran, kayaknya kemarin baru ke mall dia pakai jas hujan, mendung ndak masalah, ngaji mendung ndak datang loh. Alasannya mendung, kemarin hujan lebat loh. Bisa pakai jas hujan. Kemarin ada acara nikahan di Bantul, rumahnya di Denggung, Parangtritis sana loh nikahan, dia pakai motor hujan-hujan bisa. Cuma ngaji jarak 2 kilo, mendung ndak datang. Ditanya, Bu tadi kok nggak ada? Mendung. Mendung mengganggu keyakinan gitu ya. Dosa kita, dosa. Yakin. Bu, sama saya ngaji itu, ngisi kajian itu berkeyakinan saya kalau ngajarin orang saya dapat ilmu, itu keyakinan saya. Di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, itu para ulama mengatakan mengajarkan ilmu itu menjadikan kita yang ngajarin ilmu dapat ilmu yang kita belum paham sebelumnya. Saya punya keyakinan apa yang saya belum paham sebelumnya, saya akan bisa pahami kalau saya suka nyampaikan ilmu. Udah, ilmu, bukan hiburan, ilmu. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang ke saya, bapak-bapak, saya kalau ngaji dengan Ustaz Ransi itu enggak terhibur, enggak tersinggung. Saya tidak tersinggung. Kalau ada bapak-bapak bilang, wah saya ngaji sama Ustaz Ransi itu enggak tenang hati saya, enggak tersinggung saya. Kalau ada yang bilang Ustaz Ransi itu bodoh, enggak tersinggung. Tapi ingat, beda halnya kalau itu dikatakan oleh orang terdekat. Masih ingat poin pertama pembahasan kita? Orang terdekat punya andil kata-katanya dalam hidup kita. Itulah mengapa memilih pasangan itu agamanya, bukan penampilannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan keturunannya, tapi agamanya. Karena orang beragama tak suka diam. Saya ulangi, orang yang beragama kalau tak suka diam. Setiap kita tetap butuh kata-kata dukungan. Tadi ya, yang poin pertama Abu Bakar. Abu Bakar itu kan tenang karena kata-kata dari Nabi, kalimat dari Nabi. Ya. Yang kedua tadi tetap tenang, sakinah ketika kondisi sangat genting, sempit adalah bentuk sempurnanya nikmat Allah kepada kita. Pondasi utama bisa tenang dan Allah turunkan ketenangan adalah keyakinan. 1 jam. Udah 1 jam Bapak Ibu. Padahal masih panjang deh. Dan keyakinan itu yang menjadi pondasi utama tidak akan tercapai tanpa ma'rifatullah. Tanpa kita sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Tadi kan kita ada spill Bu. Bu, kalau ibu tuh betul-betul kenal Allah, bahwa Allah Maha melihat. Allah, ibu enggak pencitraan Bu, bapak enggak pencitraan. Ya. Kalau bapak ibu tuh yakin Tuhan tuh maha tahu, maha teliti, Allah itu maha teliti. Ibu enggak cari validasi. Apalagi ngaji, ngomong ke orang sebelahnya gitu kan. Jadi materi itu didiskusikan sendiri. Enggak kayak gitu, kenapa? Ma'rifatullah. Bahkan kan orang salah ngomong saja kita diam aja kan gitu Bu ya. Ini memang masa di mana orang terpeleset dikit Bu di daerah kita ini. Di daerah Konoha, bukan. Ichimaru, apa? Ya, apa dunia di atas langit
Apa One Piece Mas Andri namanya? Apa gitu dunianya gitu ya. Ini maaf Bapak Ibu ya tak kasih tahu. Ini zaman di mana orang terpleset itu jadi bahan. Padahal dalam Islam terpleset itu sudah kepastian. Tugas kita adalah memaklumi semua orang itu terpleset. Itu loh. Hanya karena kita tidak kenal sama Allah, kita suka betul mencari panggung di atas keterplesetan orang. Sekarang kita yang dijadikan panggung atas keterplesetan sendiri, betul? Yang dulu menangis-nangis menjadi korban, sekarang dia menangis-nangis kan di pihak lainnya kan? Begitulah hidup. Nah, jangan. Nggak usah di drama, gimana sih? Dijadiin drama berliku-liku gitu ya. Aku tuh ya dizolimi, aku itu, wah pokoknya kayak orang paling tersakiti lah. Besok ketahuan, rupanya kamu setannya kan begitu kan? Iya kan? Biasa saja lah, biasa saja. Oke, jadi kan tadi turunnya sakinah, ketenangan dari Allah ke kita dalam kondisi sempit kayak manapun, itu karena keyakinan kan gitu ya. Nah, bisa yakin itu karena kita mengenal Allah, kita berilmu, kita kenal sama Allah, jangan jauh-jauh mengenal Allah itu tentang sifatnya, asma'nya, jangan kejauhan, kalamnya dulu. Kalam Allah itu apa? Firman Allah itu apa Bapak Ibu? Saya tanya, firmannya Allah itu apa? Al-Quran. Bisa dicek ngaji satu-satu? Emang beneran udah kenal sama Allah? Nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah kejauhan. Allah bersemayam di atas kejauhan. Kalam Allah dulu saja, firman Allah yang jelas-jelas kita bisa baca, betul? Meraba Allah itu sekarang di mana itu sesuatu yang sangat jauh dari kita, ada yang paling dekat ini. Dan maaf, saya punya data, buta huruf baca Al-Quran di Indonesia sangat tinggi. Betul kita kenal sama Allah. Akhirnya akan banyak yang menjawab, rupanya belum. Wajar kita susah tenang. Wajar kita susah diam. Wajar kita suka nyinyir. Wajar kita nih suka teriak dan suka dengan orang-orang yang berteriak. Betul? Wajar kita nih suka betul melihat orang mengumbar aib. Wajar kita mencari-cari berita aib. Wajar kita tidak kenal sama Allah. Kalau ibu kenal sama Allah males bu, males. Ngapain kita ngikutin orang berselingkuh? Capek. Kan aneh bu, ibu kalau ngikutin itu tidak enak betul ya. Kan saya sering bilang ke ibu, ibu kalau pernah mendengar kasus seorang laki-laki, anggaplah namanya laki-laki, perempuan. Anggaplah namanya Irsan. Irsan. Gak tahu saya nama orang Irsan ada. Fulan aja lah. Tersinggung. Anggaplah nama laki-laki yang diam-diam nikah lagi ini namanya Fulan. Tiba-tiba istrinya posting di sosmed, suaminya nikah lagi atau selingkuh katanya ya. Ibu mengikuti berita ini sampai tahu, sampai bla 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 bla. Ibu sadar tidak? Ini kan kayak kurang kerjaan. Paham ya? Akhirnya bu mempengaruhi alam di bawah sadar.
Giliran nanti suami ibu ya canda sedikit, pas nih. Inilah ciri-ciri ini. Rusak. Rusak. Orang rusak tuh begini. Ya. Tidak boleh. Bayangkan Bu, kalau ibu misalkan ada si Mawar tadi ya, yang berselingkuh juga kan? Ini kabar terbaru sudah selingkuh lagi kan? Kan gitu ya? Kok tahu Ustaz itu? Bu, sebentar. Ibu kan tanya tahu dari mana kan? Ini bagus, bagus. Saya itu iri, ada salah satu yang saya ngiri itu namanya Gus Baha. Ngirinya itu karena beliau tidak punya sosmed. Beliau tidak punya smartphone. Kata orang dekat beliau ya, saya tidak bertanya langsung. Tidak punya sosmed. Saya tuh ngiri Bu. Sosmed ini Bu, baiknya banyak, tapi ada tak baiknya juga. Kita kadang lagi buka apa gitu yang penting, muncul berita tadi kan. Singgasana ratu perselingkuhan akhirnya diduduki oleh nama. Kan akhirnya manusia kan Bu, penasaran betul. Walaupun saya nggak buka berita berikutnya, tapi kan kebaca. Ya awalnya nggak sengaja. Ya kalau sudah dibaca sengaja. Sudah membaca 3 kalimat sengaja itu. Fulan. Kan jadi ya. Coba bayangkan suami seperti itu pulang ke rumah, dia bilanglah ke istrinya kan. Nah ini nih, ciri-cirinya sama ini. Sakit hati loh Bu. Sakit hati loh. Ingat, ma'rifatullah. Sudahlah, Allah itu sudah ngatur. Setiap manusia Allah ciptakan berbeda. Kenali itu baik-baik. Makanya kita tuh enggak kenal juga bahwa manusia itu punya plus minus, positif negatif, baik buruk. Kita enggak kenal bahwa manusia itu berbeda-beda. Kita enggak kenal bahwa manusia itu bisa marah, bisa sabar. Kenapa? Kita enggak kenal sama Allah. Akhirnya susah tenang. Ya. Kita susah tenang. Kemudian istiqomah di atas kebenaran. Ibu kalau sudah kenal dengan kebenaran, istiqomahlah di atasnya. Bisa seperti itu, maka keyakinan kita kuat. Kalau keyakinan kuat, sakinah Allah turunkan. Kalau sudah kita tenang Bu, jumlah sedikit tak mengapa. Modal sedikit tak masalah. Kita kondisi banyak kurang dan salah pun tak ada masalah. Kalau sudah Allah turunkan ketenangan, kita akan menang. Kita akan maju ke depan. Yang membuat kita itu kan kalah itu karena tidak tenang tadi kan. Akhirnya kita ribut dengan kekurangan diri. Kita tak mau memaafkan diri. Tidak mau menerima kekurangan orang tua. Bu, rupanya memang hidup ini siklus Pak. Siklus hidup kita itu kan 4. Dan ini dalam Islam betul-betul diakomodir dan diajarkan baik-baik. Saya kemarin waktu ikut psikologi itu disampaikan. Dalam hidup kita itu ada 4 siklus. Zona tenang, nyaman. Setelah zona nyaman apa? Cemas. Tidak ada orang nyaman terus, tidak ada, akan datang cemas. Setelah zona cemas akan datang zona apa namanya dalam hidup? Belajar. Ibu punya teman cocok, tiba-tiba bermasalah cemas. Akhirnya belajar, betul? Setelah zona belajar apa? Bertumbuh. Oh aku enggak cocok punya teman kayak gitu.
Aku suka air, dia suka api, beda. Jadi tidak cocok kami. Pelajarannya apa? Aku cari teman yang suka air. Ibu bertumbuh, besoknya kalau ada yang api, tidak mau berdepan dekat. Kenapa? Kemarin bermasalah. Balik lagi, begitu bertumbuh besoknya balik ke nyaman lagi. Habis nyaman, cemas lagi. Habis cemas, belajar lagi. Habis belajar, bertumbuh lagi. Habis bertumbuh, balik nyaman meneh. Begitu terus. Ke anak, ke pasangan, kerja, ibadah, hidup, apapun seperti itu. Kalau kita kenal Bu kayak gitu, kita jadi tenang, betul? Tenang Bu. Pernah dengar hadis Nabi ketika seorang laki-laki punya uang bertanya sama Nabi, pernah dengar? Ya Rasulullah, aku kalau punya uang, punya harta, untuk siapa? Kata Nabi yang pertama untuk siapa? Dirimu sendiri. Dirimu. Setelah itu anak istri. Setelah itu orang tua. Setelah itu saudara-saudari. Setelah itu tetangga. Setelah itu orang miskin yang membutuhkan. Setelah itu kamu lebih tahu kata Nabi. Rupanya Bu, hampir setiap anak, banyaknya anak, itu dulu pola asuh dari orang tua tidak baik. Banyak, tidak semua, banyak. Maka kita itu rupanya dalam ilmu psikologi itu perlu namanya reparenting yourself. Wes, oh boy. Mendidik diri sendiri, mengasuh diri. Kalau pengasuhan dari orang tua kurang, kita asuh diri kita sendiri. Salah satu caranya apa? Mengapresiasi diri, memaafkan diri, menyayangi diri. Jadi kalau budget cukup, ibu belanja tuh enggak apa-apa, belanjalah. Apresiasi dirinya, betul? Ibu pijitan. Kalau dana lebih banyak perawatan, silakan, tidak ada masalah itu perempuan. Kalau laki-laki mancing mungkin. Ya kalau bisa cari tempat yang ada ikannya, karena kalau nggak dapat stres juga kadang kan. Ya. Kalau sudah turun ketenangan itu wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Ketika tenang itu sudah turun, kita bisa kuat, kita jalan terus. Oke? Kita akan menang. Apa itu lihat kalimatnya? Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Kalimat-kalimat orang kafir itu akan rendah. Slogan-slogan, moto-moto yang jelek-jelek itu akan hina. Sebutan-sebutan yang tidak baik itu akan rendah di mata masyarakat. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimat Allah, kebenaran akan tinggi kedudukannya. Orang nanti cinta lagi kepada kebenaran. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa, Allah lagi maha bijaksana. Untuk saya pribadi Bapak Ibu, kalau sakinah sudah turun ke saya tidak haus pujian. Saya tidak menunggu-nunggu Bapak Ibu muji-muji saya. Saya tidak senang karena Bapak Ibu terhibur, bukan karena itu. Saya fokus menyampaikan kebenaran. Hanya itu saja. Itu kalau sakinah sudah datang. Jadi bagi saya kalau ngaji terlalu banyak ketawa itu rendah. Itu berarti sakinah udah datang. Terlalu banyak ketawa loh ya. Kalau ada ketawa tuh enggak apa-apa, boleh. Jangan orang ketawa kita enggak ketawa sok-sok soleh gitu ya. Itu lambang orang sakit namanya. Orang ketawa dia meneng aja gitu, itu sakit. Saya rasa cukup, waktunya udah habis. Ada pertanyaan dipersilahkan.
Tidak ada kita. Ustadz ini buru-buru betul. Enggak. Monggo. Ya, makasih Ibu. Bagaimana cara menyikapi orang yang sangat kolot dan menghadapi orang yang punya sakit darah tinggi sehingga membuat saya kurang bisa tenang? Tidak ada yang kebetulan kita bertemu dengan siapa, hidup dengan siapa, tinggal di mana. Tidak ada yang kebetulan. Kalau permasalahannya hanya kolot, hanya darah tinggi, itu insya Allah tidak ada keharusan Bapak Ibu untuk meninggalkan, tidak ada. Terus, ya sudah, terima saja. Dalam ilmu apapun, agar kita kuat dalam kondisi tak enak, sakinah itu kan tenang ya. Tenang itu karena kita yakin ya. Yakin itu berarti apa? Nerima. Terima saja, saudara. Lihat tadi tafsir An-Nisa ayat 19, masih ingat tadi? Kisah laki-laki yang istrinya durhaka, masih ingat? Apa yang membuat dia tenang? Karena yakin bahwa nikmat yang Allah beri kepadanya lebih banyak daripada musibah dan ujian. Akhirnya dia bisa terima, bisa tenang. Bu, yakinlah nikmat yang kita terima ini lebih banyak. Ibu kalau tidak terhibur oleh suami, bapak kalau tidak terhibur oleh istri, oleh anak. Jangan gila hiburan, paham? Ibu kalau tidak tenang ke suami, bapak kalau tidak tenang ke istri, minimal anak minimal. Yang benar itu kepada Allah, kan gitu ya. Bu, kalau boleh saya bacakan Bu ya, makna bab akidah dari asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan kita itu Allah yang tidak ada ilah. Ilah, apa makna ilah? Tuhan itu artinya apa Bu? Nah, biar Ibu tahu. Jadi kalau ada bapak-bapak ngaji bilang saya kalau ngaji sama Ustadz Fulan tenang. Ini syirik ini, lama-lama nanti syirik ini. Ini orang tidak paham akidah itu. Iya, orang tidak paham akidah itu. Lama-lama nanti syirik itu. Lama-lama. Kenapa? Ilah, arti ilah dalam bab akidah, kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidah Al-Islamiyah ala Madhhabi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ilah itu maknanya adalah allati taskunu ilaihin nufus. Tuhan itu yang kita tenang kepadanya, hanya kepadanya hati kita tenang. Makanya ada kata-kata Allahus Somad. Hanya kepada Allah kita bersandar. Jadi kalau mau cari ketenangan itu hanya kepada Allah. Hidup di tengah masyarakat bahkan bakal ada masalah. Jangan nyari tenang ke orang, cari tenang ke Tuhan. Paham Bapak Ibu? Jadi besok kalau kenapa enggak ngaji sama Ustadz Fulan? Aku enggak tenang. Enggak usah. Bilang saja, aku kalau ngaji sama beliau itu enggak paham. Udah selesai. Karena setiap Ustadz cara menyampaikannya berbeda-beda. Aku kalau Ustadz yang di sana itu, aku datang karena aku paham. Beliau kalau menyampaikan tuh paham, mudah dipahami, mudah dicerna. Makanya aku datang ke sana. Ini enggak, Bu, rajin betul ngaji ke sana. Iya, kalau ngaji sama beliau itu tenang hatiku. Aku kalau sholat di masjid suci hatiku tenang. Tenang pakai syarat masjidnya, paham ya? Giliran masjidnya enggak pakai AC, gerah hatiku, itu bukan hati gitu ya. Yang gerah itu suhu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau dalam hidup kita, pendidikan aman, kesehatan aman, rezeki aman, rumah aman, anak aman. Ada salah satu anggota keluarga kita kolot. Ada salah satu orang dekat kita darah tinggi.
Ada yang temperamental, ada yang emosional, terimalah. Hidup tak ada yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, ya, tak ada hidup yang sempurna. Masuk surga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Masuk surga itu harus ada syukur dan sabar. Orang tidak bisa hanya masuk surga dengan syukur, tidak bisa. Dan tidak mungkin orang selalu sabar. Mesti akan ada dalam hidupnya peluang syukur dan peluang sabar. Maka pinter-pinterlah menilai. Ini syukur, ini sabar, ini syukur, ini sabar. Jadi kalau ada dalam hidup kita ketemu yang kayak gini, santai sajalah. Tidak ada keharusan meninggalkan, sabar. Terimalah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Islam untuk orang yang mempersiapkan masa depan mengutamakan investasi agar di hari tuanya bisa financial freedom, tidak merepotkan anak-anak? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Investasi itu tidak sama dengan menabung. Investasi itu tidak sama dengan deposito. Nabung salah, enggak salah, benar, yang enggak boleh kebanyakan. Nabung boleh, nabung. Tapi jangan menabung deposito semua, itu jangan. Harus investasi. Agar di masa tua financial freedom. Enggak tergantung sama manusia maksudnya. Artinya secara materi kita mandiri. Bagaimana caranya? Investasi. Ya, punya tanah, pinggir jalan, bangun, ruko kek. Ya. Kalau luas tanahnya, tanam. Ya, kalau sawit sedang dipermasalahkan bikin banjir katanya, ya tanam pohon beringin misal gitu ya. Kalau tanah sendiri orang mau nanam sawit, silahkan, betul. Tapi kalau tanah negara enggak boleh, gitu kan? Tanah adat enggak boleh, kan gitu kan? Enggak boleh. Karena ada memang tanah itu yang enggak boleh karena rawan bencana. Ya. Tuh ya. Jadi orang-orang yang pinter itu berpikirnya masa depan. Maaf Bapak Ibu ya. Kita itu harusnya malu dengan orang-orang yang tidak Islam, tetapi mentalitasnya adalah bermanfaat untuk orang banyak. Kita tuh harus malu. Saya pernah dengar itu mantan direkturnya apa itu, dia punya 34 juta lembar saham apa begitu ya, yang kalau dirupiahkan berapa ratus miliar. Dia bilang, saya kalau egois, saya enggak perlu kerja. Sudah financial freedom saya, dia bilang. Saya sudah financial freedom. Tapi kenapa saya masih capek? Kenapa saya masih sibuk? Kenapa saya masih berbisnis? Kenapa saya masih investasi? Investasi itu capek. Kenapa? Dia bilang. Karena itulah nasionalisme. Kita berkontribusi untuk negara dan orang banyak. Bayangkan orang bisa bekerja oleh Anda 10, 100, 1000 sekian orang. Orang bisa bekerja karena kemahiran kita mengelola sesuatu. Orang bekerja lewat kita. Inilah namanya orang yang bermanfaat. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Jadilah bermanfaat. Investasi. Yang dengan investasi kita tuh kalau bisa orang bekerja, orang punya penghasilan. Yang tadi cuma 5 jadi 10, 10, 20, 20 jadi 40, 40 jadi 100. Karena tadi kita investasi. Banyak orang punya usaha tuh kadang-kadang tidak maju karena nggak ada yang invest. Ya.
silakan baca. Rata-rata orang super kaya bangkrut itu karena memang pengelolaan investasinya tidak tepat. Banyak orang kaya tuh beli rumah di Jakarta, beli rumah, anaknya 4 beli rumah Jakarta 4, di Bandung beli rumah 4 karena anaknya tadi biar enggak ke hotel. Rupanya ke Jakarta tetap ke hotel, betul kan? Rumahnya ya kosong, apartemen beli kosong. Investasinya kurang sebenarnya. Bu, maaf, saya kemarin ketika di Bintaro Jaya itu, saya tanya orang kaya lah di sana, punya apartemen, punya rumah. Kalau kita investasi apartemen di sini gimana? Saya bilang, ini saya enggak ada niat, saya enggak punya uang, saya ini orang miskin, udah, saya orang miskin. Ya, boro-boro investasi apartemen, punya motor aja enggak saya begitu ya. Nah, itu saya tanya, kalau investasinya di sini itu apartemen, potensial tidak? Enggak, lambat deh. Hari ini orang banyak nahan uang, budget gede, orang enggak mau keluarin. Ya, jadi tanah sangat luas, orang sekarang enggak mau. Sekarang tuh banyak orang nahan. Oh gitu, iya. Jadi memang harus pintar, investasi itu capek emang. Berarti kan mau invest itu kan harus mikir kan? Harus survei kan? Harus banyak hal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, mohon bertanya. Bagaimana bila orang lain menyakiti hati kita dengan kata-kata yang menyakitkan? Solusi apa agar kita tidak menjadi sakit hati dan tenang? Terima kasih Ustaz. Pertama, kalau orang lain itu orang jauh enggak apa-apa, enggak ngefek. Kalau orang lain itu orang jauh ya. Jadi kalau orang lain tuh orang jauh, orang yang tidak dekat dengan kita, enggak apa-apa, biarkan saja. Guguk menggonggong, kafilah terus berlalu, gitu kan? Biarkan saja. Kalau orang lain yang jauh dari kita. Tapi kalau orang itu dekat dengan kita, sahabat kita, pasangan kita, orang tua kita, bebannya jadi berlebih. Bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh? Diam. Diam. Ngomong didiamkan, chat jangan dibalas. Di chat jangan dibalas. Ibu-ibu be like, gatel tat. Ibu punya teman jahat, ngata-ngatain ibu di chat, enggak dibales. Gatel tat. Eman-eman, kesempatan kapan lagi perang gitu ya. Jangan, diam, diam. Cari kesibukan yang baik, yang positif. Bersih-bersih rumah kek, baca Al-Quran kek, baca buku kek. Rumah sudah bersih, masjid. Datang ibu ke sini, pel. Masih kurang sibuk, ambil bata ringan itu, ke atas. Sudah di atas, turunin lagi. Kenapa itu namanya? Gerak. Kata Nabi kan, kalau diam tidak cukup, gerak. Di dalam sains, kalau kita gerak, saraf-saraf stres itu mereda. Kalau kita gerak, gerak. Ojo mager. Tapi kan saya istighfar Ustadz. Lah Bapak Ibu ini kan banyak istighfarnya enggak paham. Malah istighfarnya itu marah-marah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak sopan. Orang istighfar itu yang ngefek penuh. Penghayatannya itu penuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu. Ini enggak astagfirullah. Ya enggak ngefek. Diam. Diam enggak ngefek, gerak. Gerak.
Kecuali levelnya Bapak Ibu ini sudah wali Allah, sudah soleh, sudah alim. Ya, kalau levelnya sampai zikir cukup. Cukup Ibu bilang Astaghfirullah, selesai. Kita bilang Astaghfirullah, apa? Gitu kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana sebaiknya kita mengucapkan selamat Natal kepada teman, saudara atau kerabat yang merayakan? Karena pernah di kajian mendengar mengucapkan itu boleh atau tidak boleh. Bagaimana itu Ustaz? Saya tidak pernah mengucapkan karena tak ada keterdesakan. Saya bukan kepala negara, bukan pemimpin daerah. Saya juga bukan pemimpin suku. Jadi tidak ada keterdesakan dan keterpaksaan. Tidak ada yang meminta saya juga. Saya pernah hidup beberapa kali bertetangga non-muslim yang dia merayakan Natal, tapi saya tak pernah mengucapkan dan tak jadi masalah. Pagi-pagi yang bersangkutan pergi ke gereja mau Natalan, saya lagi jogging depan rumah ketemu Mas Rensi, Pak, pagi-pagi Pak, iya udah selesai. Nggak ada beliau bilang, Mas tolong ucapkan ke saya. Ada. Terus gimana itu Ustadz? Memang ada perbedaan pendapat, tapi saya pribadi itu mengambil pendapat yang tidak mengucapkan. Saya pribadi. Ada perbedaan. Karena ada pendapat yang bilang toleransi basa-basi. Ya, jadi memang ada pendapat yang boleh karena basa-basi. Ada juga yang melarang karena basa-basi itu bolehnya dalam non-akidah. Kalau dalam akidah tidak boleh. Terus ada yang mengecualikan pimpinan, kepala negara, kepala daerah, itu ya. Itu dibolehkan, gitu ya. Bapak Ibu cari sajalah video pemimpin yang katanya sangat islami itu mengucapkan Natal, paham ya? Nah, itu saja. Jangan Bapak Ibu mendukung tapi tidak paham dunia yang seperti ini, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika kita berniat untuk hijrah dan berusaha untuk istiqomah, tapi ada saja godaan-godaan yang datang. Kadang ingat dosa di masa lalu yang membuat saya minder dan malu sama Allah. Kadang masih suka kepancing marah, kitanya enggak baik, tapi ujung-ujungnya nyesel, malu sama Allah. Itu tanda-tanda apa ya Ustadz? Bagaimana caranya kita tetap tenang, tidak terpancing hal negatif? Pertama, kalau kita salah dan sadar malu kepada Allah itu benar. Itu hidayah. Itu petunjuk dari Allah. Jadi Pak, Bu, tak ada orang yang tak terpeleset, tak ada orang yang tak salah. Jadi kalau Bapak Ibu ini terpeleset dan salah, terus nyesel, malu sama Allah, istighfar, taubat, benar. Itu benar. Itu jalannya benar. Itu prosesnya benar. Kemudian agar kita itu tetap tenang dan istiqomah, tidak terpengaruh ya. Ketika ada godaan karena kita sedang hijrah, bagaimana caranya Ustadz biar tidak tergoda? Satu, jangan sering sendirian kalau tidak kuat. Dua, berteman dengan orang baik. Yang ketiga, dekat sama guru. Dah, itu saja. Bagaimana kita bisa mencapai ketenangan jiwa menurut Al-Quran? Tadi, At-Taubah 40. Selesai kan? Fa'anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangan. Betul? Bagaimana agar kita mencapainya? Yakin. Gitu kan? Bagaimana biar kita yakin? Belajar, cari tahu, berilmu. Terus istiqomah di atas kebenaran yang kita sudah pelajari. Amalkan. Ada ayatnya, ada dzalika dinul qayyimah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk orang
untuk orang menuju dari masa tenang tentu sudah melewati berbagai ujian terlebih dahulu. Bagaimana menjaga konsistensi rasa tenang karena biasanya respon awal itu meledak. Tidak bisa tenang terus, tidak bisa. Itu fase. Ya, itu fase. Orang yang ingin tenang terus tuh tidak bisa. Wong Nabi kita itu juga kadang stres. Kok Ustadz berani bilang begitu? Al-Kahfi ayat ke-6, fala'allaka bakhi'un nafsak. Saking Bu Nabi itu sedihnya, pernah berpikir untuk mencelakai diri sendiri, untuk apa hidup tak guna lagi. Nabi lo itu levelnya. Jadi jangan egois. Kita tidak bisa tenang terus. Ya. Fasenya kan tadi nyaman atau tenang, cemas, belajar, bertumbuh, tenang. Ya. Begitu terus. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang sekarang semakin tua semakin tersinggungan? Pas, betul. Sesuai koridor. Betul. Sebagaimana ibu-ibu. Emang ibu-ibu makin tua enggak makin tersinggung? Saya tanya. Sama kan? Sama. Orang tuh makin tua makin tersinggungan. Tat, kalau sebagai istri suami gampang tersinggung, ya jangan disinggung. Betul kan? Oh, suami saya tersinggung kalau lagi lapar, siapkan makan dan minum. Saya enggak mau siapkan makan dan minum, siap-siap suami tersinggung. Selesai kan? Selesai. Suami ibu tersinggung kalau ibu dekat dengan laki-laki lain, jangan dekat. Itu kan alasan-alasan yang benar, betul? Kecuali suami ibu tersinggung kalau ibu sholat, nah itu malah setan itu, paham? Ini tersinggungnya hanya karena misalkan ibu ngomel, benar. Jangan ngomel, paham? Sama-sama tua, betul? Ya ngomel jangan ke suami, kemana? Ke tembok, ke dinding, ke cicak, ke nyamuk, ke rumput, ke pohon. Ngomel tuh kunci kamar ibu tuh, kunci. Ibu depan kaca, omeli diri sendiri coba. Coba. Jadi sebelum ngomel ke orang, kunci kamar, dalam kamar itu depan kaca ngomel ke diri sendiri. Dasar kau nih goblok, gitu kan. Otak menengdi, gitu. Depan kaca itu. Mungkin ibu lama-lama ketawa. Aku kalau ngomel elek, paham ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, barakallahu fikum, matur sembah nuwun, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf karena pasti banyak salah dan kurang. Sementara mihrabnya baru sampai segini. Nanti ada beberapa di kiri kanan ini di sana. Ini pintu belum dipasang karena memang vendor yang sudah diminta belum. Mungkin banyak kerjaan ya. Didoakan saja ibu-ibu ya, mudah-mudahan manfaat makin maksimal dari masjid kita. Amin. Amin, amin ya Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi barakallahu fikum, mohon maaf banyak salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.